Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang mata kuliah sistem digital di pertemuan ke-9, yaitu tentang counter. Counter atau rangkaian pencacah disebut sebagai penghitung yang memiliki pengertian yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Counter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagi frekuensi, penghitung jarak atau odometer, penghitung kecepatan atau speedometer yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Counter tersusun atas sederetan flip and flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Carnot atau map Carnot, sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Dalam perancangannya, counter dapat tersusun atas semua jenis flip and flop, tergantung karakteristik masing-masing flip dan flop tersebut. Dilihat dari arah cacahan, rangkaian pencacah dibedakan atas pencacah naik atau up counter dan pencacah turun atau down counter. Pencacah naik melakukan cacahan dari kecil ke arah besar, kemudian kembali ke cacahan awal secara otomatis. Pada pencacah menurun, pencacahan dari besar ke arah kecil hingga cacahan terakhir kemudian kembali ke cacahan awal. Terdapat 3 faktor yang harus diperhatikan untuk membangun pencacah naik atau turun tersebut, yaitu pada transisi di mana flip and flop tersebut aktif, transisi pulsa dari positif ke negatif atau sebaliknya, output flip and flop yang diumpankan ke flip and flop berikutnya diambil dari mana? Dari output key atau output Q aksen. Indikator hasil cacahan dinyatakan sebagai output yang mana? Output key atau Q aksen. Ketiga faktor tersebut di atas dapat dinyatakan dalam persamaan XOR. Secara global, counter terbagi atas 2 jenis, yaitu synchronous counter dan asynchronous counter. Perbedaan kedua jenis counter ini adalah pada pemicunya. Pada synchronous counter, pemicuan flip and flop dilakukan serentak atau dipicu oleh satu sumber clock. Susunan flip and flopnya paralel. Sedangkan pada asynchronous counter, minimal ada salah satu flip and flop yang clocknya dipicu oleh keluaran flip and flop lain atau dari sumber clock lain, dan susunan flip and flopnya seri. Dengan memanipulasi koneksi flip and flop berdasarkan peta Carnot atau timing diagram, dapat dihasilkan counter acak, shift counter atau counter sebagai fungsi register, atau juga up and down counter. Penjelasan mengenai synchronous counter memiliki pemicuan dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel. Dalam synchronous counter ini sendiri terdapat perbedaan penempatan atau manipulasi gerbang dasar yang menyebabkan perbedaan waktu tunda yang disebut carry propagation delay. Penerapan counter dalam aplikasinya adalah berupa chip IC, baik IC TTL maupun CMOS, antara lain adalah 7490, 7493, 74190, 74191, 74192, dan 74193 untuk TTL-nya. Lalu untuk CMOS-nya ada 4017, 4029, 4042, dan lain sebagainya. Pada counter sinkron, sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip and flop penyusunnya, sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip and flop secara bersama-sama. Ini adalah contoh dari tabel kebenaran untuk up counter dan down counter sinkron 3 bit. Lalu di bawah ini adalah gambar untuk rangkaian up counter sinkron 3 bit. Penjelasan mengenai asynchronous counter.
Pada bagian sebelumnya, asynchronous counter tersusun atas flip and flop yang dihubungkan seri dan pemicunya tergantung dari flip and flop sebelumnya, kemudian menjalar sampai flip and flop MSB-nya. Karena itulah asynchronous counter sering disebut juga sebagai ripple through counter. Sebuah counter asinkron atau ripple terdiri atas sederetan flip and flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang berikutnya, sebuah sinyal yang terpasang pada input clock double F pertama akan mengubah kedudukan outputnya apabila edge yang benar yang diperlukan terdeteksi. Output ini kemudian men-trigger input clock berikutnya ketika terjadi pending yang seharusnya sampai. Dengan cara ini, sebuah sinyal pada inputnya akan meripple atau men-trigger input berikutnya dari satu double F ke yang berikutnya sehingga sinyal itu mencapai ujung akhir deretan tersebut. Ingatlah bahwa double FT dapat membagi sinyal input dengan faktor 2 atau 2 faktor. Jadi, counter dapat menghitung dari 0 sampai 2 kuadrat sama dengan 1 dengan n sama dengan banyaknya flip-flop dalam deretan itu. Ini adalah contoh tabel kebenaran dari up counter asinkron 3 bit. Dan di bawahnya adalah gambar rangkaian up counter asinkron 3 bit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.